kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi poinnya sesuatu yang mungkin biasa ada dalam kehidupan sehari-hari, yang sehingga kita menyebutnya sesuatu yang yang sederhana saja karena ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin bahkan sebagian kita merasa itu bukan sesuatu yang penting-penting amat, tetapi kalau kita melihat apa yang Nabi sampaikan tentang 3 poin ini, beliau awali masing-masing dengan kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya barang siapa yang dalam hidupnya mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh tentang Allah sebagai penciptanya, sebagai Tuhannya, sebagai pemeliharanya, sebagai tempat satu-satunya nanti kembali, dan meyakini bahwa hari kebangkitan itu ada, hari pertanggungjawaban itu ada, maka hendaknya dia melakukan 3 perkara ini. Artinya 3 poin ini menjadi indikator kesungguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, beliau sampaikan falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata dengan perkataan-perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa diam. 1 poin. Biasa kan? Artinya ini sesuatu yang ada dalam keseharian kita. Berbicara itu setiap hari kita lakukan, tetapi serius memperhatikan kata-kata yang saya ucapkan ini baik atau tidak. Ini yang sering lepas dari kita. Ya, pengen ngomong saja. Apa yang diomongkan ya yang itu yang tersirat, itu yang diucapkan. Maka kalau memang ngaku iman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang akan kita ucapkan mesti melalui saringan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Tanda bahwa kita beriman, dalam berkata-kata pun kita memilih yang sesuai dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Atau kalau tidak ada pilihan kecuali hanya buruk saja, karena bisa jadi ibu-ibu sekalian kita ada di satu keadaan yang tidak bisa berkata kecuali dengan perkataan buruk. Ada enggak momentum itu? Jadi kayaknya enggak ada ungkapan yang pantas dalam situasi ini kecuali dengan perkataan yang buruk. Bisa jadi ada seseorang dalam situasi seperti itu. Tidak ada pilihan kata kecuali keadaan itu dikomentari, disikapi dengan perkataan yang buruk. Itu saja Nabi memberi pesan au lias. Artinya tidak ada itu pilihan, ya gimana lagi keadaannya, nggak mungkin, karena yang tidak ada yang cocok, tidak ada baiknya sama sekali. Ya kalau memang tidak memungkinkan, karena kitanya yang sulit mengendalikan untuk berbicara kebaikan, atau memang keadaannya yang memposisikan kita sulit untuk berkata-kata kecuali yang buruk, maka pilihannya hanya diam. Tidak terus kecuali terpaksa, misalnya gitu. Jadi berkatalah yang baik kecuali terpaksa, enggak. Aulias. Poin pertama. Yang poin kedua. Masih di hadis yang sama, tapi beliau menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jar tetangga jarun, hendaknya dia memuliakan
tetangganya. Ini ya biasa karena kita hidup bermasyarakat tentu punya tetangga. Tetapi kesadaran untuk memuliakan tetangga ada enggak dalam benak kita, dalam pikiran kita? Kalaupun kita sudah melakukannya, jadi saya baik kok sama tetangga gitu ya. Saya enggak punya masalah kok sama tetangga. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga itu dasarnya apa? Ketaatan kita kepada perintah Allah atau karena saya tidak mau ribet. Kalau saya nggak baik sama tetangga nanti saya repot. Artinya kebaikan yang kita lakukan sebatas reaksi dari sikap kita terhadap tetangga kita. Karena tetangga kita baik, ya kita baik. Karena tetangga kita perhatian, ya kita ganti perhatian. Sekedar respon balik saja atas apa yang di sekitar kita. Sehingga kalau ketemu dengan tetangga yang kebetulan agak spesial, reseh gitu kalau bahasa Betawinya gitu ya. Ya kita jadi cuek, jadi acuh, jadi males gitu kira-kira. Berarti kalau itu yang muncul, maka selama ini kita dalam bertetangga lebih bersikap menyesuaikan tetangga yang ada. Jadi sekedar respon saja, respon. Padahal memuliakan tetangga itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang menunjukkan tanda keimanan. Nah, kita koreksi kita. Bagaimana kita bertetangga? Memuliakan tetangga karena dia baik ke kita atau karena sepenuhnya mengikuti Allah, bahwa saya sebagai orang yang beriman kepada Allah diperintahkan untuk berbuat baik, memuliakan tetangga saya. Sehingga siapapun yang menjadi tetangga kita, itu kan takdir Allah. Siapapun tetangga kita, standar sikapnya sama. Ikramul jar, memuliakan tetangga. Entah dia baik ke kita, entah dia tidak baik ke kita, fokus kita adalah menjalankan perintah Allah sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bisa jadi Allah menguji kita lewat tetangga kita. Allah menguji keimanan kita, kesungguhan iman kita lewat tetangga kita yang aneh-aneh itu. Bisa jadi kan? Sementara kita fokusnya dikira ujian keimanan kita hanya masalah kehidupan pribadi kita, masalah ekonomi kita. Sementara kalau dengan tetangga dan lain sebagainya tidak ada urusannya dengan ujian keimanan. Berikutnya poin ketiga, Nabi sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Baru nih tamu. Hendaknya dia memuliakan tamunya. 3 poin ini ada dalam satu hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Falyukrim doifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ibu-ibu kalau ada tamu gelisah atau senang? Tergantung gitu. Ya kan? Tergantung tamunya. Kalau tamu adalah orang yang diharapkan, senang. Gitu. Tapi kalau tamunya kira-kira orang yang tidak dikenal, ya, nunggu dia ketika bertamu gimana sikapnya gitu. Apa maunya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya penerimaan kita terhadap tamu lagi-lagi hampir sama dengan yang tetangga. Jadi respon, sekedar respon saja. Sehingga kehidupan kita ini kita jalani hanya sekedar merespon apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau baik ya kita baik, kalau tidak baik ya kita malas dan seterusnya.
Padahal guidance-nya, petunjuknya adalah menjalani hidup mengikuti menjalani hidup ini mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya bagaimana? Kalau petunjuknya baik, ya siapapun dimanapun keadaan apapun berusaha baik itu yang kita lakukan, yang menjadi arahnya. Baik tamunya perlu dimuliakan atau tidak perlu dimuliakan, tetapi mensikapi tamu dengan ikram, dengan memuliakan itu mestinya ada dalam kesadaran kita. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijuluki Khalilullah, kekasih Allah itu karena sebabnya adalah masalah tamu. Beliau sampaikan, tidaklah saya makan mata asaitu mata ghaddaitu wala ta'asaitu illa ma'abdai. Tidaklah saya makan siang dan makan malam kecuali bersama tamu. Artinya beliau mendatangkan tamu, mendatangkan orang untuk nemenin makan. Sampai dikisahkan pernah beliau berjalan 2 mil. 2 mil itu sekitar berapa? 3 kiloan. 1 milnya itu 1,5 kilo kan? Guru matematika? Enggak ada matematika ya guru. Udah lupa. 1,5 kilo lebih kayaknya 1 mil itu. Hanya untuk nyari temen untuk diajak makan, nyari orang yang mau ikut diajak makan ke rumah. Itu yang menjadikan beliau disebut menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, 3 poin ini bagaimana hari ini dan bagaimana kita, di mana kita. 3 poin ini hal yang sederhana, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu kita bersentuhan dengan 3 poin ini, tetapi bagaimana 3 poin ini hari ini di pandangan umat manusia, lalu juga bagaimana poin 3 ini pada diri kita. Berkata yang baik, mohon maaf ibu-ibu guru ini yang hari ini justru satu hal yang masih terkenang ke saya atas anak saya ketika saya sekolahkan anak pertama, kan saya sekolahkan negeri, SD negeri. Yang membuat saya terus tidak mau menyekolahkan anak-anak saya ke negeri ya karena masalah kata-kata, pulaan kata-kata. Jadi kalau pulang dia kenal kata-kata yang tidak pernah kita ajarkan di rumah. Dari mana kamu dapat? Dari teman ini. Sudahlah. Ini kan ironis, di satu lembaga pendidikan justru perkataan buruk yang mereka dapatkan, perkataan-perkataan yang tidak baik yang mereka dapatkan. Itu SD. Bagaimana SMP? Ini yang fresh graduate yang baru-baru ini gimana? Yang baru lulus angkatan. Hah? Sudah tua semua ini. Jangan satu. Gimana Mbak? Yang jenengan lulusan tahun berapa? 2014. Kayaknya 2014 juga masih baru ya. Masih ingat bagaimana pergaulan di SMA? Masih ingat? Dikit-dikit sudah banyak lupa. Terutama laki-laki. Iya. Jadi dan itu sampai hari ini, dan mungkin lebih parah begitu. Hari ini lebih parah kalau melihat keadaannya, justru semakin kesini semakin parah. Yaitu dari berbagai macam data statistik terkait dengan pergaulan bebas dan seterusnya itu
Itu kan rentetannya kan kira-kira begitu. Dari perkataan. Terus gimana ini? Maka jenengan punya tugas yang amat sangat berat untuk benar-benar menanamkan sejak dini, dari sejak TK bisa memunculkan kesadaran dalam diri mereka bahwa berkata tidak baik itu tanda lemahnya iman seseorang. Maka semangat untuk terus berkata dengan perkataan yang baik itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hari ini bisa jadi orang merasa bangga ketika bisa berani ngomong kasar. Semakin di depannya orang-orang yang berpengaruh, dia semakin bangga. Kalau bisa kasar ngomongnya sama gurunya, kalau bisa ngomong kasar sama orang tuanya dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Tantangan ibu-ibu sekalian. Maka kita upayakan untuk menerapkan itu dalam diri kita sendiri, dan dengan upaya itu kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah berikan anugerah kepada kita, murid-murid kita, anak-anak kita pun diberikan kemampuan menjaga 3 poin ini: berkata yang baik, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. kita mulai gitu kan, mensikapi 3 poin ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalani itu semua atas dasar petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya yang baik kata-katanya maupun isi pembicaraannya, semuanya baik. Kata-katanya sudah baik tapi isinya tidak baik juga bisa. Maka falyakul khairon itu baik secara kata-kata yang dipilih maupun isi pembicaraan yang dipilih. Pilih yang baik, kalau tidak bisa diam. Ghibah itu termasuk pembicaraan yang tidak baik, maka diam. Tapi temennya ngomong terus. Ya, semoga jenengan lebih tahu bagaimana mensikapinya. Jenengan lebih tahu mensikapinya. Tetapi ingat bahwa itu adalah tanda keimanan kita. Setidaknya kita merasa gelisah ketika ketemu dengan 3 perkara ini, tidak mampu melakukan dengan baik. Nah, ketika muncul kegelisahan, di follow up, ditindaklanjuti dengan berupaya mengikuti petunjuk. Jangan diem. Artinya ketika hati sudah gelisah, jangan terus gimana lagi ya, pasrah saja lah dan seterusnya. Karena lama-lama jadi mati ini keimanan. Terbiasa dengan yang buruk, awalnya gelisah, terbiasa 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama jadi nggak berasa di hati. Jadi ketika hal yang buruk muncul, hati kita sudah mulai kebas, nggak ngerasa. Nah, itu tanda-tanda semakin lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bismillah. Kalau melihat fenomena yang ada, rasanya pesimis gitu kan, tetapi yang Allah tuntut dari kita bukan hasil kemampuan kita berubah itu semua. Yang Allah minta kepada kita, upaya kita untuk senantiasa bertahan istiqomah dalam kebaikan semampu yang kita lakukan, dan itu insya Allah akan jadi amal soleh. Nah, tetapi kita manfaatkan momentum itu, upaya kita untuk melakukan perubahan itu, dengan terus berdoa memohon kepada Allah agar orang-orang yang ada dalam tanggungan kita, binaan kita, benar-benar Allah anugerahkan kebaikan-kebaikan sehingga mereka benar-benar bisa menjadi jariah amal soleh kita bersama, dan mengantarkan kita pada kemuliaan dunia dan akhirat. Saya kira itu Bapak Ibu-ibu guru sekalian, 3 poin ya. Ajarkanlah. Ngajarkannya jangan hanya nilai-nilai ke anak-anak, tapi langsung teknis bagaimana melakukannya. Baik memilih kata, memuliakan tetangga, memuliakan
tamu. Nyambut tamu itu jangan anak suruh berkreativitas sendiri. Nanti kalau sudah gede kan ngerti. Ya diajari sejak kecil bagaimana itu apa istilahnya itu. Cara nyambut tamu itu mulai dari menerimanya, menanyakan apa dan seterusnya dengan bentuk sopan santun yang seperti apa yang mesti dilakukan. Ajari begitu biar mereka jelas. Karena kalau tidak sampai ke teknis itu, persepsi mereka tentang ikromud doif, ikromul jar, memuliakan tamu, memuliakan tetangga ya sesuai persepsi dia. Bagi dia sudah sopan. Tapi bagi kita yang sudah punya pandangan bentuk standarisasi kesopanan, masih belum bisa menganggap itu bentuk kesopanan. Nah, kita perlu mengajari yang teknis seperti itu. Cara sopan menerima tamu itu ya dengan menyambutnya, nanya ke dia hajatnya apa, pengen ketemu siapa, nah, terus harus menjawab bagaimana, harus menerima seperti apa mempersilahkan duduk atau bagaimana. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu guru sekalian. Semoga Allah senantiasa bimbing kita untuk bisa terus menjalani sisa hidup kita dengan kebaikan-kebaikan dan menggolongkan kita sebagai orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.